Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam ingin mempresentasikan terkait dengan tugas kami. Yang pertama, subtopik. Ada definisi koperasi syariah, operasional koperasi syariah, akad-akad bisnis, serta studi kasus. Yang pertama, definisi koperasi syariah. Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan usaha kecil. Kemudian Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari dua. Yang pertama, Baitul Mal menghimpun dana dari zakat, infak maupun sedekah dan lebih mengarah kepada usaha non-profit untuk diberikan kepada usaha yang lebih berhak. Yang kedua ada Baitul Tamwil, yakni usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan progres nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan fungsi Baitul Mal wa Tamwil, yakni menghimpun dan menyalurkan dana dengan penyimpanan uang di BMT. Kemudian pencipta dan pemberi likuiditas. Lalu tujuannya ada sumber pendapatan, pemberi informasi, serta sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan menengah dengan kelebihan tidak meminta jaminan. Kemudian operasional koperasi syariah. Konsep operasional syariah merupakan konsep operasional koperasi yang menggunakan akad syirkah mufawadoh, yakni usaha yang didirikan oleh dua orang dengan semua anggota menyalurkan modal yang sama besar dan tidak boleh ada yang lebih besar dalam pemberian modal, dan kedua belah pihak harus menanggung dalam hak dan kewajiban. Kemudian ada sistem operasi syariah. Koperasi syariah menggunakan dana kelompok anggotanya untuk berinvestasi dalam berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, cara penyaluran produk dalam koperasi syariah. Sementara koperasi syariah tidak memberlakukan sistem kredit pada uang atau barang-barangnya, tetapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Selanjutnya, keuangan koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai pilihan yang menarik bagi masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya berdampak positif pada anggota koperasi, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, akad bisnis dalam BMT. Akad bisnis dalam BMT meliputi akad mudharabah, yakni bentuk perjanjian kerjasama antar pemilik harta dengan pengelola harta yang keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya ada akad musyarakah, yakni bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Setelah itu ada akad murabahah, yakni perjanjian jual beli antar bank dengan nasabah yang memungkinkan nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial berupa kesulitan dalam memberikan suatu barang. Dan terakhir ada akad ijarah, yakni merupakan pemindahan kepemilikan manfaat suatu barang yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Lalu akad dalam bisnis BMT 2 ada akad wadiah dan akad qard al-hasan. Ya, akad wadiah yakni prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Dan akad qard al-hasan merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dalam jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga. Adapun studi kasusnya sebagai berikut. Studi kasus operasi syariah.
strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif, yakni selanjutnya objek penelitian, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet dijadikan objek penelitian dengan pendekatan observasi, yaitu melakukan kunjungan langsung ke lembaga keuangan koperasi syariah sekaligus mengamati dan menginformasi strategi yang digunakan. Dan yang terakhir, fokus utama observasi ini adalah in-depth interview dengan para pengurus koperasi-koperasi menjadi fokus utama observasi. Selain itu, pengamatan terhadap laporan kinerja juga dilakukan terutama melihat rasio non-performing finansial atau rasio macet, rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. A. Penyebab kerugian lembaga. Penyebab kerugian pada lembaga keuangan yang bergerak pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan bermasalah atau macet. Dan kemudian ada munculnya virus corona yang mematikan. Yakni pembiayaan macet itu bermasalah pada koperasi syariah terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, menurunnya kondisi usaha bisnis anggota karena kondisi ekonomi secara umum yang menurut. Dua, pengurus dan pengelola koperasi kurang paham kondisi bisnis anggota. Tiga, latar belakang keluarga yang bermasalah seperti perceraian, musibah kematian atau faktor sakit yang berkepanjangan dan seterusnya. Dan yang terakhir, likuiditas. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan kawan. Manajemen pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah menjadi hal yang niscaya pada lembaga keuangan. Tentu risiko ini tidak dapat dilepaskan pada lembaga keuangan karena sebagai lembaga yang memberikan kontribusi kemitraan dalam usaha anggota. Dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah, perlu dilakukan yang pertama, perlu adanya langkah-langkah antisipasi pembiayaan, yakni penanganan fasilitas sesuai dengan tingkat kolektivitasnya. Yang kedua, rescheduling atau penjadwalan ulang seperti memberikan grace period, moderasi waktu pembayaran dan jumlah angsuran. Dan yang ketiga, reconditioning merupakan upaya persyaratan kembali dengan perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, perubahan pengurus, dan terakhir status pengusahaan. Selanjutnya, manajemen strategi pengelolaan koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan. Ada 3 model bisa dilihat dari hasil observasi, kemudian penilaian koperasi syariah KSPPS dengan perolehan skor tertinggi, lalu ada hasil penilaian permodalan sebesar 2 dengan rincian BMT At-Taqwa yang padahal dalam hal ini bisa dilihat pada slide yang ada. Selanjutnya hasil penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan, bahwa pada hasil penilaian dan perhitungan skor